Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rasulillahi ajma'in. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita diberi kesehatan, diberi umur panjang dan diberi ilmu pengetahuan yang berlimpah hingga kita dapat merasakannya hingga saat ini. Tak lupa pula kita sanjung sajikan salawat pada baginda ya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah mengubah pandangan kita terhadap masa kegelapan ke masa yang cemerlang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu tentang komponen pasif RLC. Apa saja komponen pasif RLC? Mari kita lihat. Pembahasan kita ada 3. Yang pertama resistor, tampilannya seperti yang kita lihat di layar, kapasitor, dan induktor. Oke, langsung saja. Apa itu resistor? Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus, terbuat dari bahan karbon. Satunya itu ohm. Ini simbol ohm. Oke. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Seperti yang kita lihat di contoh gambar, ada 4 gelang warna. Yang pertama merah, coklat, dan emas. Oke. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut resistance. Pada resistor berlaku hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Ada fakta menarik tentang resistor, yaitu semakin besar ukuran fisik suatu resistor, biasa menunjukkan semakin besar kemampuan disipisasi daya resistor tersebut, dan juga semakin banyak gelangnya, semakin besar resistansinya. Oke, lanjut. Macam-macam resistor. Seperti yang kita lihat di gambar di layar monitor, ada 4 macam resistor. Yang pertama, resistor bernilai tetap. Gambarnya seperti yang terlihat, dan simbolnya ada 2. Yang pertama kayak zigzag, dan yang kedua kotak. Oke. Yang kedua, variable resistor. Bentuknya seperti ini, dia bervariabel. Maksudnya dia tidak bernilai tetap, dia bisa diubah-ubah. Simbolnya hampir sama seperti simbol resistor fix atau nilai tetap, cuman dia terdapat panah miring yang menunjukkan itu variabel. Oke, yang ketiga adalah LDR atau light depending resistor. Apa itu LDR? Nanti akan kita jelaskan. Oke, di sini gambarnya seperti yang terlihat di monitor, dan simbolnya mengarahkan arah panahnya ke dalam. Oke, yang keempat, termistor, NTC atau PTC. Nah, contohnya seperti gambar, dia berbentuk bulat namun mempunyai 2 kaki, positif dan negatif. Oke, simbolnya hampir sama, cuman dia memiliki simbol T di ujungnya. Oke, kita lanjut. Macam-macam resistor lagi. Yang pertama itu fixed resistor. Contoh dari fixed resistor ialah metal film resistor, metal oxide resistor, carbon film resistor, ceramic enchant wire wound, economy wire wound, zero ohm jumper wire, SIP resistor network. Nah, ini ada penjelasannya. Fixed resistor atau resistor bernilai tetap ialah resistor yang mempunyai nilai tetap. Ciri fisik dari resistor ini adalah bahan pembuat resistor terdapat di bagian tengah, dan pada pinggirnya terdapat conducting metal. Biasanya kemasan seperti ini disebut dengan aksial. Ada 5 jenis fixed resistor yang akan kita bahas. Yang pertama, precision wire wound resistor seperti gambar. Ini ada gambarnya. Pertama, precision wire wound resistor. Yang kedua, metal film resistor. Ketiga, power wire wound resistor. Yang keempat, fuse resistor, dan yang kelima, carbon film resistor. Baiklah, untuk yang pertama penjelasannya dari precision wire wound resistor ialah tipe resistor yang mempunyai tingkat keakuratan yang sangat tinggi, mencapai 0,005 dan TCR, atau temperatur coefficient of resistance yang sangat rendah. Sangat cocok digunakan untuk aplikasi pada tegangan DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi, tetapi tidak menggunakan jenis ini
untuk diaplikasikan kepada radio frekuensi. Yang kedua, metal film resistor. Apa itu metal film resistor? Yaitu pilihan terbaik dari jenis resistor carbon composition dengan carbon film. Resistor ini lebih akurat, tidak mempunyai voltage coefficient, noise, dan temperatur. Jadi, resistor ini tidak sebagus jenis resistor yang lain atau jenis resistor precision wire wound tadi. Karena bahan dasar pembuat dari resistor ini adalah metal dan keramik. Jadi hampir mirip seperti bentuk-bentuk karbon film resistor. Baiklah, selanjutnya power wire wound resistor. Untuk resistor ini dia mengaplikasikan dirinya kepada daya yang besar karena sifatnya yang dapat mengatasi daya yang besar dibandingkan dengan resistor yang lain. Karena panas yang ditimbulkan cukup besar, biasanya resistor ini dilapisi oleh bahan seperti keramik tub atau keramik Rhodes atau fiberglass Mendelez yang dapat menjadi isolator panas yang tidak mengantarkan panas gitu. Oke, yang selanjutnya fuse resistor. Untuk fuse resistor ini berfungsi sebagai sekring atau saklar. Karena resistor ini didesain sedemikian rupa sehingga bila ada arus yang sangat besar untuk melaluinya, maka hambatannya menjadi tak terhingga. Jadi pada kondisi suhu yang normal dari resistor ini, maka panas akan seketika ada arus yang melaluinya gitu. Oke, yang terakhir ialah carbon film resistor. Resistor jenis ini mempunyai karakteristik yang sama dengan resistor carbon composition yang sebelumnya, tetapi terdapat noise atau temperatur koefisien yang nilainya lebih rendah, berarti dia yang terendah. Carbon film ini dibuat dengan memotong bagian keramik di metal film resistor yang panjang dan kemudian dicampur dengan material karbon dari yang keramik. Dipotong bagian keramiknya dan dicampur dengan karbon gitu. Oke, lanjut. Macam-macam resistor masih. Yang kedua ini variable resistor atau resistor yang dapat diubah-ubah nilainya. Contoh yang pertama yaitu yang umumnya potensiometer yang punya jenis yang linear dan logaritmis. Yang kedua trimmer potensio dan ketiga LDR. Lanjut. Terdapat dua tipe. Tipe pertama dinamakan variable resistor dan nilainya dapat diubah sesuai keinginan dengan mudah dan sering digunakan untuk pengaturan volume, bus, balance, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah semi-fixed resistor. Ada tiga jenis resistor yang akan kita bahas. Yang pertama potensio, yang kedua trim pot, yang ketiga adalah rheostat. Oke. Kita masuk ke potensiometer. Apa itu potensiometer? Yaitu resistor 3 terminal yang seperti kita lihat dia mempunyai 3 kaki dengan sambungan geser yang ini seperti alat gesernya, kita bisa membuatnya sebanyak 360 derajat yang membentuk pembagi tegangan yang dapat disetel. Jika hanya 2 terminal yang digunakan, salah satunya di terminal tetap dan terminal geser, potensiometer berperan sebagai resistor variabel atau rheostat gitu. Untuk trim pot ini dia itu semacam resistor yang sangat kecil yang terdapat dalam bagian atau dalam alat-alat elektronik. Biasanya sama seperti potensio, dia berfungsi sebagai pengatur tahanan yang dapat diubah-ubah, yang dapat di-setel-setel, namun secara otomatis oleh sistem gitu. Untuk rheostat ini hampir sama seperti potensiometer, dia itu mempunyai variabel yang dapat diubah-ubah. Maksudnya hampir sama seperti potensio itu, ini dapat diubah tegangannya. Dia ini untuk mengatur tegangan yang masuk, jadi dia mengatur tegangan yang masuk yang dapat kita ubah menjadi tegangan yang kita inginkan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor ialah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron selama waktu tertentu. Besarnya kapasitansi dari kapasitor nyatakan dalam farad. Satuannya itu farad atau biasa disingkat simbolnya itu F. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari 2 buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan elektrik. Fungsi-fungsi kapasitor
yaitu adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau catu daya. Sifat kapasitor. Sifat kapasitor ada 3. Yang pertama, dapat menyimpan energi listrik tanpa dasar reaksi kimia. Yang kedua, tidak dapat dilalui arus listrik DC dan mudah dilalui oleh arus bolak-balik. Yang ketiga, bila kedua keping dihubungkan dengan beda potensial, masing-masing bermuatan listrik sama besar tapi berlawanan tanda. Ini adalah contoh rangkaian dan simbol dari kapasitor. Seperti ini apabila disambungkan dengan jaringan. Nah, dengan tegangan, maaf. Lanjut. Kapasitor menunjukkan besar muatan listrik pada masing-masing keping bila kedua keping mengalami beda potensial 1 volt. Oke, ada rumusnya. Rumus dari kapasitor ialah C sama dengan Q per V. Yaitu Q di sini yaitu nilai muatan listrik pada masing-masing keping, V yaitu beda potensial listrik antar keping atau dengan dalam satuannya itu volt, C kapasitas kapasitor dengan logo dengan simbol F yaitu satuannya farad. Oke, kegunaan kapasitor. Di sini kegunaannya ada 3 yaitu untuk menghindari terjadinya loncatan listrik pada rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba putus arusnya. Kedua, rangkaian yang dapat untuk menghidupkan mesin mobil untuk memilih panjang gelombang yang ditangkap oleh pesawat penerima radio. Lanjut ke jenis-jenis kapasitor. Pertama, kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, mika, polister, atau kapasitor keramik. Kedua, kapasitor yang nilainya tetap tapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor ini yaitu kapasitor elektrolit atau ELCO disingkat, electrolyte condenser, hanya satu sih kalau kapasitor yang mempunyai polaritas negatif dan positif. Oke, ini macam-macam kapasitor. Kapasitor biasa ya seperti ini contohnya, gambarnya dan simbolnya. Kalau kapasitor ELCO ada 2 yang memiliki polaritas simbolnya seperti itu, dan kapasitor variabel yang dapat diubah-ubah nilainya seperti yang terlihat di gambar juga, dan logonya atau simbolnya bersama kayak potensiometer tadi. Dia simbol utamanya namun diberi panah ke atas atau menyilang. Oke, hubungan resistor ada 2, seri dan paralel. Kalau yang seri seperti terlihat di layar, VAB sama dengan Q per C1, VBC sama dengan Q per C2, VCD sama dengan Q per C3, VAD sama dengan Q per CS, atau 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Itu hubungan seri. Kapasitor yang hubungan seri akan mempunyai muatan yang sama, atau bisa disebut juga dengan Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Oke, lanjut ke hubungan paralel. Q1 sama dengan C1V, Q2 sama dengan C2V, Q3 sama dengan C3V, dan Q sama dengan CPV. P di sini maksudnya paralel. Oke, bisa juga disederhanakan dengan C paralel atau kapasitor paralel sama dengan kapasitor 1 tambah kapasitor 2 dan tambah kapasitor 3. Oke, kapasitor yang dihubungkan paralel, tegangan antar ujung-ujung kapasitornya adalah sama besarnya, dengan satuannya itu volt. Oke, kita lanjut ke materi terakhir yaitu induktor. Induktor atau coil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Induktor dapat menimbulkan medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Dasar dari sebuah induktor adalah berdasarkan hukum induksi Faraday. Kemudian induktor dalam menyimpan energi magnet disebut dengan induktansi yang satuan unitnya adalah Henry atau H. Satuan-satuan turunan dari Henry diantaranya adalah milihenry atau mH dan mikrohenry atau UH. Oke, lanjut. Fungsi induktor dan aplikasinya. Fungsi-fungsi induktor atau coil diantaranya adalah dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menapis
atau memfilter atau menyaring frekuensi tertentu sebagai alat kopel atau penyambung, menahan arus bolak-balik AC, meneruskan arus searah DC dan pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Jadi berdasarkan fungsinya, induktor atau coil ini pada umumnya diaplikasikan terhadap beberapa dalam kehidupan sehari-hari atau dalam benda atau alat yaitu sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, transformator atau trafo, yang ketiga motor listrik, yang keempat solenoid, yang kelima relay, yang keenam speaker, dan yang terakhir mikrofon. Oke, rangkaian induktor ada dua juga, seri dan paralel. Yang untuk serinya rumusnya IL1 sama dengan IL2 sama dengan IL3, atau VT sama dengan VL1 tambah VL2 dan VL3. Di sini ada contoh rumusnya dan ada contoh gambar rangkaiannya. Yang kedua, rangkaian paralel, VAB sama dengan VL1 sama dengan VL2 dan VL3. IT sama dengan IL1 tambah IL2 dan IL3. Ada rumusnya seperti yang lihat di layar dan ada rangkaiannya juga. Oke, terima kasih. Mungkin hanya segini yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan maaf, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.